Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Areni Rahmayanti, Muhammad Harun Hanafi, Anissa Puan Maharani, dan saya sendiri Intan Dwi Rahma Yusuf. Pada presentasi kedua kali ini, kami akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi belajar. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririanti Rahmayani Jamain Inspesi MPD dan Ibu Eklis Jaseda Makaria MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Belajar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang presentasi kali ini. Latar belakang tersebut adalah belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya, dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dalam belajar diharapkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif. Dalam proses belajar ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu untuk terus belajar atau tidak. Dan faktor itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dipengaruhi dari diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar individu itu, bisa berupa lingkungan dan pendukung lainnya. Pada presentasi kali ini kami membahas 3 pokok materi, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi belajar secara internal, yang kedua, faktor yang mempengaruhi belajar secara eksternal, dan yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Untuk ketiga pembahasan tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri. Terbagi menjadi dua, yaitu fisiologis dan psikologis. Fisiologis ini ke fisik, sedangkan psikologis itu lebih ke kejiwaan. Nah, di fisiologis juga terbagi menjadi dua, tonus jasmani dan fungsi jasmani. Apa sih bedanya tonus jasmani dan fungsi jasmani? Sebenarnya sama aja, cuman tonus jasmani ini lebih mengarah kepada fisiknya, sedangkan fungsi jasmani ini ke panca inderanya. Tonus jasmani, apabila siswa ini merasa sehat dan tubuhnya bugar, maka ia dapat mengikuti proses belajar secara optimal karena dalam tubuhnya itu sehat, tidak ada penyakit, gangguan-gangguan penyakit yang membuat si siswa ini lemas dan tidak fokus. Kemudian apabila siswa ini dan sebaliknya apabila siswa ini tidak sehat atau sakit, maka tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Kemudian ada fungsi jasmani ini tadi lebih ke panca inderanya. Sebegitu penting panca indera untuk proses belajar. Bahkan ada peribahasa mengatakan mata adalah jendela dunia, di mana dari mata kita dapat melihat, membaca, mengetahui macam-macam ilmu-ilmu yang dapat kita ketahui. Nah, jadi kita perlu nih menjaga kesehatan tubuh kita atau fisik kita. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini ada faktor kognitif, minat, motivasi, dan bakat. Kognitif atau kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan individu dalam mereaksi rangsangan atau stimulus dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini otak merupakan organ yang paling penting
dalam seluruh aktivitas manusia, karena otak ini tahta tertinggi. Nah, kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting juga dalam proses belajar. Karena hal itu juga dapat menentukan kualitas siswa. Nah, biasanya umumnya tingkat intelijensi seseorang apabila semakin tinggi, maka akan semakin besar peluang untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Nah, maka dari itu perlu adanya bimbingan dari orang tua, guru, stimulus-stimulus yang diberikan sebagai rangsangan untuk merangsang kognitif siswa tersebut. Kemudian adanya motivasi. Motivasi ini mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, ada para ahli psikologi mengatakan motivasi sebagai proses dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan, dan perilaku setiap saat. Nah, motivasi terbagi menjadi dua ternyata. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini ialah faktor yang berkaitan dari diri individu yang memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Setiap orang siswa gemar membaca, maka ia tidak perlu disuruh untuk membaca karena dia suka, karena dia senang, karena itu bukan lagi aktivitas yang disenangi atau suruhan, tapi itu sudah menjadi kebutuhannya atau kata orang udah makanan sehari-hari. Nah, kemudian ada namanya motivasi ekstrinsik. Nah, dalam motivasi ekstrinsik ini disebabkan oleh adanya rangsangan atau dorongan dari luar rangsangan tersebut, biasanya dimanfaatkan bermacam-macam sesuai dengan karakter pendidikan, latar belakang orang yang bersangkutan. Nah, tapi dalam faktor motivasi ekstrinsik ini ada kelemahannya. Dari motivasi ini harus ada yang mendukung dari lingkungan, fasilitas, orang yang mengawasi individu yang dipancing tersebut. Jadi kalau misalnya motivasi intrinsik ini memang dari dalam dirinya dia sudah senang, dan kalau misalnya motivasi ekstrinsik ini harus ada pancingan. Nah, itu dia. Kemudian ada minat. Nah, minat ini sumber motivasi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, jadi ada keterkaitannya nih. Nah, minat cenderung ke arah yang bersifat tetap dalam memperhatikan dan mengulang sesuatu kegiatan. Perlu dipisah namanya minat dengan senang. Karena kalau minat sudah pasti senang, tapi kalau senang belum tentu minat. Nah, itu. Selanjutnya ada bakat. Bakat diartikan sebagai kemampuan. Kemampuan yang ada dalam diri individu tersebut yang akan direalisasikan menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Jadi ada orang yang memang berbakat dalam belajar gitu, dan dia mudah sekali untuk merealisasikan apa yang dipelajarinya. Dan bakat juga mempengaruhi belajar karena seseorang yang berbakat dalam bidang sesuatu akan lebih menguasai keterampilan tersebut dibanding orang yang tidak berbakat. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang yang tidak berbakat ini tidak menguasai keterampilan tersebut. Cuman orang yang berbakat ini lebih mudah karena dia sudah memiliki bakatnya terlebih dahulu. Selanjutnya faktor eksternal. Syah 2003 menjelaskan
bahwa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial, di mana lingkungan sosial terdiri dari lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar sekolah siswa. Hubungan harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Perilaku yang simpatik dan dapat menjadi teladan seorang guru dan administrasi dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar. Poin kedua, lingkungan sosial masyarakat, di mana kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Poin ketiga, lingkungan sosial keluarga, di mana lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Nah, untuk poin kedua, lingkungan non-sosial, di mana terdapat poin pertama lingkungan alamiah. Seperti kondisi udara yang segar, tidak panas, dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan terlambat. Poin kedua, faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Pertama, hardware seperti gedung, sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Kedua, software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan lain sebagainya. Untuk poin ketiga, faktor materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga dengan metode mengajar guru. Disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa, karena itu agar guru dapat memberikan perkembangan siswa. Karena itu, agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode pengajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan pembelajaran dalam proses belajar yang dipandang mewakili yang klasik dan modern itu ialah pendekatan hukum Jos, kemudian pendekatan Ballard dan Celanci, dan pendekatan Biggs. Pertama, pendekatan hukum Jos. Pendekatan hukum Jos ini pada prinsipnya pendekatan belajar dengan menggunakan hukum Jos, didasari oleh pandangan bahwa siswa yang selalu mempraktikkan materi-materi pelajaran akan lebih gampang mengingat kembali memori lama yang berhubungan dengan materi yang diketahui. Kemudian berikutnya, pendekatan Ballard dan Celanci. Pendekatan Ballard dan Celanci ini merupakan pendekatan yang reproduktif, menggunakan strategi belajar dengan menghafal, meniru, menjelaskan, dan meringkas. Pertanyaan yang sering muncul adalah apa?
Tujuan belajarnya adalah pembenaran atau penyebutan kembali. Menurut Ballard dan Celanci, pendekatan belajar siswa pada umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan atau attitude to knowledge. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan Biggs. Menurut hasil penelitian Biggs, sebagaimana dikutip oleh Moha bin Syah, bahwa pendekatan belajar siswa dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk dasar, yaitu yang pertama pendekatan surface atau permukaan yang bersifat lahiriah. Misalnya mau belajar karena dorongan dari luar atau ekstrinsik, antara lain takut tidak lulus yang mengakibatkan dia malu. Oleh karena itu, gaya belajar santai asal hafal dan tidak mementingkan pemahaman yang mendalam. Kemudian yang kedua dari pendekatan Biggs ini yaitu pendekatan depth atau mendalam. Siswa yang menggunakan depth biasanya mempelajari materi karena dia tertarik dan merasa membutuhkan. Oleh karena itu, gaya belajarnya lebih serius dan berusaha memahami materi secara mendalam, serta memikirkan cara mengaplikasikannya. Pendekatan depth ini atau mendalam dan pendekatan achieving atau pencapaian potensi tinggi, siswa menggunakan pendekatan surface, memiliki motif ekstrinsik, siswa mau belajar karena dorongan dari luar. Kemudian yang ketiga, dari pendekatan Biggs ini, pendekatan achieving atau pencapaian prestasi tinggi. Siswa yang menggunakan pendekatan achieving pada umumnya dilandasi pada motif ekstrinsik yang berarti khusus yang disebut ego enhancement, yaitu ambisi pribadi yang besar dalam mengingat prestasi keakuan dirinya dengan cara meraih indeks prestasi setingginya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Selesai sudah penjelasan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Belajar menjadi hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cara untuk belajar, bisa melalui sekolah maupun dari pengalaman yang kita lewati. Belajar bertujuan untuk melakukan perubahan kepada individu untuk arah yang lebih baik. Pada proses belajar, ada faktor yang menyebabkan seseorang itu belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Faktor tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor-faktor yang berasal dalam diri individu itu sendiri, seperti contohnya intelijensi, motivasi, minat, bakat, serta faktor fisiologis. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor yang berasal dari luar individu itu, berupa faktor sosial maupun non-sosial. Faktor yang mempengaruhi belajar juga berupa faktor pendekatan dalam belajar, di mana faktor ini juga mempengaruhi belajar seseorang. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses belajar agar belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pendekatan belajar berupa pendekatan hukum Jones, pendekatan Ballard dan Celanci, dan pendekatan Biggs. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok 2. Saya selaku moderator dari perwakilan kelompok 2 memohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.